Shalom, selamat pagi semuanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus melimpah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pagi ini saya akan bawakan firman dengan topik dewasa adalah buah dari komitmen. Kita baca bersama-sama dari 1 Korintus 13 ayat 11 dan 12. 1 Korintus 13 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Bapak Ibu terkasih, kita semua sudah memasuki masa ini tentu melewati masa kanak-kanak. Dan kapan kita berubah menjadi seperti sekarang, itu kita tidak tahu tepatnya ya. Mungkin perubahannya itu tidak drastis gitu ya. Nah, ketika kita kanak-kanak tanpa dibuat-buat, ya tadi dikatakan bahwa perkataan, perasaan, pikirannya itu ya pikiran kanak-kanak gitu. Artinya itu tidak dibuat ya secara alamiah seperti itu. Nah, tetapi alangkah tidak eloknya ketika kita yang seharusnya meninggalkannya sifat itu, tapi sampai sekarang kita masih bersifat kanak-kanak gitu kan. Atau kebalikannya, seandainya kita kanak-kanak tapi sifatnya dewasa, orang pun banyak ngomong kok dewasa sekali ya, artinya ada sesuatu yang nggak klop antara ciri fisik sebagai kanak-kanak dengan sifat dan pembawaannya. Nah, tadi dikatakan bahwa kanak-kanak itu dicirikan dengan perkataannya kanak-kanak. Aku berkata seperti kanak-kanak. Seperti apa itu? Perkataan yang tidak memikirkan dampaknya. Jadi ngomong ya sakarpe dewe. Karena namanya kanak-kanak. Tapi barangkali juga masih kita jumpai orang dewasa yang ngomongnya sakarpe dewe tanpa memikirkan dampaknya. Itu bukti firman Tuhan katakan kanak-kanak. Kemudian omongannya itu tidak memikirkan konsekuensinya, ya sama ya. Jadi tidak memikirkan dampaknya. Terus konsekuensi kepada pribadinya sendiri. Jadi kalau janji ya sak senengi. Kalau orang dituntut menepati janji, tapi kalau kita janji cakarpe dewe. Bahkan kalau janji swear, yakin, sumpah, dengan bumbuan kata-kata itu, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Itu kemudian bahkan banyak orang yang berkata-kata tidak berpikir mengenai maknanya. Banyak umpatan, banyak istilah, banyak sebutan yang sebenarnya kalau dipikirkan maknanya bisa menyakitkan orang, bisa membuat satu perasaan terluka, tapi ngomongnya itu tidak berpikir mengenai itu adalah perkataan kanak-kanak. Kemudian perasaan kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Merasa dirinya paling benar. Merasa dirinya yang harus diperhatikan. Kemudian kalau ada orang yang lebih baik dari dia, diberkati, atau kondisinya lebih menyenangkan, dia iri.
karena orientasinya selalu pada dirinya. Itu merasa seperti kanak-kanak. Kemudian aku berpikir seperti kanak-kanak. Nomor satu adalah berpikir bahwa seolah-olah dia lepas dari tanggung jawab. Itu nomor satu. Jadi kalau dalam hidup kita seolah-olah merasa tidak bertanggung jawab terhadap sisi-sisi kehidupan yang kita jalani, itu adalah contoh berpikir kanak-kanak. Banyak orang yang dirinya tidak mau terikat, ingin bebas-bebas saja, sak carpe diem. Itu contoh berpikir kanak-kanak. Dimanapun kita berada, dalam lingkungan, dalam komunitas apapun, semakin kita tinggal di situ, seharusnya secara otomatis tanggung jawab itu akan melekat dalam diri kita. Itu sebagai bukti bahwa kita sedang menjalani kedewasaan. Kemudian yang kedua, berpikir instan. Orang pengen itu, pengennya langsung dapat. Tidak ada proses. Menilainya dari hasilnya. Orang tidak mau pada prosesnya. Kita melihat banyak atau orang-orang kemarin meyakini dengan binomo, dengan apapun, usaha kita kecil, tahu-tahu ngasilkan sendiri. Ternyata sekarang ditangkepin semuanya. Saya menyadari sekali bahwa Tuhan ciptakan kita itu tidak untuk mendiskon usaha kita, proses kita. Sekalipun itu susah, sekalipun itu berat, kita memperoleh berkat Tuhan, bahkan ada orang yang begitu mudahnya dapat, ya sudah, kita harus menjalani dengan taat setia, sebagai bukti bahwa kita mengikut Tuhan, kita menjalani dengan proses yang mendewasakan kita. Kemudian tidak bisa membedakan mana yang penting dan yang tidak penting. Semua dianggap penting. Ya, barangkali dulu ketika saya pernah menjalaninya gitu ya, mobil dibetulin, dirusak, dibetulin, dirusak, ya apa-apaan. Pada saat itu barangkali itu sesuatu yang keren, yang menunjukkan nilai beda, dan lain sebagainya. Banyak hobi-hobi kita yang sesungguhnya hanya mengekspresikan cara berpikir kanak-kanak. Kemudian yang berikutnya, tidak berpikir mengenai kepentingan orang lain. Semuanya tertuju pada dirinya sendiri. Nah, saudaraku semuanya, itu adalah contoh atau ciri dari kekanak-kanakan. Seperti firman Tuhan tadi katakan. Nah, tetapi katanya, untuk aku menjadi dewasa, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ada godaan, ada keinginan kita sebenarnya sifat kanak-kanak itu nyaman. Tapi mengingat kita sudah dewasa, ada anak-anak kita, ada tanggung jawab kita, dan lain sebagainya, itu harus ditinggalkan. Nah, ayat yang ke-12 itu menyangkut kemampuan seseorang meninggalkan sifat kanak-kanak itu tergantung pada yang pertama, kemampuan kita untuk mengenal jati diri kita. Firman Tuhan katanya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Jadi sesungguhnya kita dipanggil menjadi orang percaya itu role modelnya, atau pattern-nya, atau bentuk ideal yang Tuhan mau itu seperti apa. Tentu semua kita mencari-cari jati diri kita yang ideal di hadapan Tuhan. Tetapi apakah kita cukup exciting, cukup bersemangat untuk merealisasikan panggilan Allah di dalam keserupaan dengan Dia itu menjadi satu hal, satu tujuan yang terus menyemangati kita ketika kita percaya kepada Dia. Nah, semakin kita belajar firman Tuhan, sesungguhnya kita semakin membuka kejelasan tentang rancangan Allah bagi kita.
Semakin orang nggak kenal janji-janjinya, nggak mengenal firman Tuhan, maka sesungguhnya seolah-olah menjadi orang percaya itu hanya sekedar label identitas, tanpa ada satu konsekuensi untuk memindahkan cara kehidupan dari anak-anak menjadi dewasa. Jadi yang pertama, kemampuan seseorang untuk benar-benar menjadi dewasa tergantung pada kemampuan kita untuk mengenal jati diri kita. Seberapa clear kita melihat rancangan Allah yang sesungguhnya bagi setiap kita orang percaya. Yang kedua adalah motivasi kita, ya. Apakah kita benar-benar merindukan kemuliaan Allah itu benar-benar kita tinggal di dalamnya. Nah, di sini katakan, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Apakah kerinduan kita untuk menikmati perjamuan Allah yang Tuhan janjikan, itu benar-benar pada akhirnya memotivasi kita untuk semakin dekat dengan Dia. Ya, perlu diketahui janjinya pada saatnya nanti kita akan tinggal seperjamuan dengan Raja. Itu tentu kalau seseorang ingin datang ke pesta pernikahan aja, persiapannya seperti itu. Bahkan kalau di luar kota dan itu merupakan saudara dekat kita, usahanya seperti apa, persiapannya seperti apa. Nah, kita akan dipanggil dalam perjamuan dengan Raja segala Raja. Kita harus mempersiapkan pakaian yang layak dan lain sebagainya, persiapan yang sebaik mungkin agar pada saatnya tidak mengecewakan kita. Saudaraku, mari kita mengeksplorasi kehidupan kita untuk mempersiapkan diri menjadi dewasa yang sesungguhnya, memotivasi hidup kita bahwa panggilan kita lengkap dan sempurna untuk menjadi serupa dengan Dia. Terpujilah nama Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa.